tahap seleksi pendaftaran, peserta LPDP yang lolos memasuki fase berikutnya yaitu pembekalan materi. Kegiatan yang berlangsung selama 10 hari ini, para peserta LPDP nantinya akan diberikan pembekalan materi dari para ahli yang berkompeten di bidangnya. Saya nyatakan pelatihan kepemimpinan Angkatan ke-7 Lembaga Pengelola Dana Pendidikan dinyatakan dibuka. Terima kasih. Assalamualaikum. Tidak hanya materi yang diberikan pada acara ini, para peserta juga nantinya akan diajarkan team building untuk mengasah kekompakan dari masing-masing peserta. LPDP sendiri merupakan Badan Layanan Umum atau BLU di Kementerian Keuangan yang bertugas mengelola dana abadi pendidikan serta menyalurkan hasil pengembangannya dalam bentuk berbagai program pendidikan. Sampai saat ini LPDP sudah memasuki angkatan ke-7. Di hari pertama, mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla berkesempatan memberikan pembekalan kepada para peserta. Kali ini Jusuf Kalla memberikan pembekalan dengan materi transformasi generasi muda. Tidak ada tes wawasan pendidikan. Tapi kalau kita lagi, pendidikan dari mana? Dari kemajuan ekonomi. Karena tidak mungkin Anda ini semua diberikan beasiswa tanpa kemajuan ekonomi Indonesia. Di siang hari, giliran Eko Prasetyo selaku Direksi LPDP memberikan pembekalan kepada para peserta. Dalam materinya, Eko membahas mengenai what, why, and how LPDP. Materi ini bertujuan agar para peserta dapat mengetahui lebih jelas mengenai LPDP sendiri. Sebelum memasuki waktu istirahat, para peserta diajak bermain games menyusun puzzle. Pada games ini, kecepatan para peserta menjadi modal dasar untuk menyelesaikan permainan. Di hari kedua, setelah melakukan sholat subuh, para peserta melakukan olahraga untuk menjaga fisik agar tetap bugar, karena pepatah mengatakan di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Setelah berolahraga, tepat pukul 9, para peserta kembali ke ruang aula utama untuk mendapatkan pembekalan dari Profesor Jimli Asidik. Di kesempatan ini, Profesor Jimli memberikan pembekalan dengan materi masa depan pemberantasan korupsi di Indonesia. Demokrasi yang menghasilkan kebebasan itu ya, secara alamiah pasti menghasilkan kesenjangan ekonomi dan kesenjangan politik. Kesenjangan politik namanya dinasti. Kesenjangan ekonomi namanya yang kaya makin kaya. Kenapa? Karena kebebasan itu dinikmati oleh orang per orang. Makin elit posisinya, makin dia banyak menikmati. Sekitar 4 jam Profesor Jimli memberikan pembekalan, para peserta terlihat sangat antusias mendengarkan materi yang disampaikan. Setelah selesai diberikan pembekalan, para peserta bersiap untuk melakukan perjalanan ke Gunung Bunder yang berada di Bogor, Jawa Barat. Berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Memasuki hari ketiga, para peserta diharapkan menyiapkan fisik yang prima karena di hari ketiga ini, para peserta akan melakukan hiking menuju Kawah Ratu serta outbound. Selama perjalanan menuju Kawah Ratu, kekompakan para peserta sangat terlihat. Karena selama perjalanan terdapat beberapa jalur yang ekstrim, sehingga dibutuhkan teamwork untuk melewati medan tersebut. Meskipun tidak sampai ke tempat yang dituju dikarenakan ada salah satu peserta yang tidak kuat, namun para peserta tidak kecewa. Karena memang untuk mencapai ke sana dibutuhkan fisik yang ekstra.
Setelah makan malam, para peserta berkumpul kembali di depan api unggun. Namun, berkumpul kali ini berbeda dengan hari yang sebelumnya. Karena para peserta yang sudah dibagi kelompok menampilkan hasil kreativitas dari masing-masing kelompoknya. Memasuki hari keempat, semua peserta masih terlihat bersemangat untuk mengikuti acara selanjutnya. Hal ini terlihat dari permainan yang diberikan oleh panitia di pagi hari. Setelah bermain games, semua peserta bersiap-siap untuk menuju Rindam Jaya Angkatan Darat yang bertempat di Cijantung, Jakarta Selatan. Dengan menggunakan truk ini, para peserta harus menempuh perjalanan sekitar 3 jam untuk sampai ke tempat tujuan. Sesampainya di Rindam Jaya, semua peserta langsung menuju ke lapangan untuk mendengarkan penjelasan terkait peraturan yang harus diikuti selama berada di Rindam Jaya. Penjelasan tersebut disampaikan oleh perwakilan dari TNI yang nantinya akan menjadi instruktur bagi para peserta selama berada di Rindam Jaya. Setelah diberikan penjelasan, selanjutnya para peserta diajarkan latihan baris berbaris. Latihan ini merupakan latihan dasar untuk melihat kekompakan para peserta, serta merupakan materi awal yang diberikan oleh instruktur kepada peserta. Di hari berikutnya, sejak pagi hari, para peserta sudah harus berkumpul di lapangan untuk mengikuti apel pagi. Setelah melakukan apel, para peserta yang sudah dibagi per kelompok ini berkumpul dengan kelompoknya masing-masing untuk membuat yel-yel. Selanjutnya, para peserta kembali berkumpul dengan peserta lainnya untuk mengikuti acara selanjutnya, yaitu outbound. Outbound kali ini, para peserta harus melewati halang rintang yang sering digunakan oleh para prajurit TNI untuk berlatih. Di siang hari, setelah melakukan outbound, kali ini para peserta harus berkumpul di dalam aula untuk mengikuti materi tentang wawasan Nusantara yang disampaikan oleh Mayor TNI Wasid S. Selama kurang lebih 45 menit, Mayor TNI Wasid S memberikan materi. Para peserta terlihat sangat antusias untuk mendengarkannya. Setelah mendengarkan materi wawasan Nusantara, para peserta kembali berkumpul di lapangan untuk mengikuti acara selanjutnya, yaitu games-games yang diberikan oleh instruktur sebelum para peserta melakukan istirahat untuk melakukan aktivitas selanjutnya. Hari ke-6, yang juga hari terakhir bagi para peserta berada di Rindam Jaya, semua peserta melakukan apel penutup di pagi hari. Setelah melakukan apel, para peserta juga berkesempatan berfoto bersama dan bersalaman kepada para instruktur yang telah membina selama 2 hari. Setelah selesai prosesi perpisahan dengan instruktur,
semua peserta bertolak menuju Gumati untuk mengikuti acara berikutnya. Sesampai di Gumati, para peserta langsung berkumpul di aula untuk mendapatkan materi mengenai training penulisan jurnal ilmiah internasional dari Profesor Nasikin. Penyampaian materi yang berlangsung selama 2 sesi ini, para peserta sangat antusias menyimak materi yang disampaikan. Hal ini terlihat dari peran aktif para peserta dalam bertanya selama acara berlangsung. Masih di ruang yang sama, setelah Profesor Nasikin memberikan materi, acara dilanjutkan dengan sharing session dengan topik optimalisasi masa studi. Setelah sharing session, acara dilanjutkan dengan evaluasi dari tugas yang diberikan oleh panitia. Acara evaluasi tugas ini sendiri menjadi penutup dari rangkaian acara pada hari ke-6. Sosialisasi terhadap penduduk sekitar merupakan hal yang sangat penting yang harus dimiliki oleh setiap pemimpin. Untuk itu, di hari ke-7, para peserta LPDP melakukan penyuluhan ke warga sekitar. Untuk acara ini, para peserta dibagi per kelompok, masing-masing kelompok akan ditugaskan untuk melakukan survei yang nantinya akan dipelajari dan akan dilakukan penyuluhan kepada warga sekitar. Setelah di hari-hari sebelumnya, para peserta mendapatkan pembekalan materi yang dapat dibilang sangat serius. Namun, pada sesi acara kali ini, para peserta mendapat materi yang santai, namun harus tetap serius. Materi kali ini yang diterima peserta adalah bedah film. Sang aktor kawakan Lukman Sardi berkesempatan memberikan pembekalan kepada peserta mengenai salah satu filmnya yang menceritakan kisah tanah Papua, yaitu film Timur Matahari. Kali ini para peserta harus bertolak ke kantor Bank Negara Indonesia atau BNI untuk mendapatkan pembekalan mengenai materi perbankan. Kurang lebih selama 2 jam, tim dari BNI ini memberikan pembekalan kepada para peserta mengenai financial literacy. Selama diskusi berlangsung, para peserta sangat aktif bertanya kepada pembicara. Menurut para pembicara, hal tersebut merupakan sinyal positif karena dengan banyaknya pertanyaan, dapat diartikan rasa keingintahuan peserta terhadap dunia perbankan begitu besar. Di hari ke-9, para peserta melakukan materi Social Creative Competition, di mana materi ini merupakan kelanjutan dari apa yang sudah disurvei oleh peserta pada hari ke-7. Para peserta yang sudah membagi kelompok ini sejak pagi hari sudah berada di lokasi penyuluhan. Bermacam-macam lokasi dipilih oleh para peserta. Ada yang di kantor kecamatan, sekolah dasar, serta tempat-tempat lainnya. Dari beberapa kelompok yang ada, terdapat satu kelompok yang memilih melakukan penyuluhan di sekolah menengah pertama. Selama berada di sekolah, masing-masing peserta LPDP berbagi pengalaman, serta memberikan motivasi atau arahan kepada para siswa untuk terus mengejar impiannya agar kelak menjadi anak yang berguna bagi bangsa dan orang-orang yang berada di sekitar kita. Setelah semua kelompok selesai memberikan penyuluhan, para peserta kembali berkumpul di Aula Gumati untuk mempresentasikan hasil dari penyuluhan yang mereka lakukan sejak pagi hari. Dengan adanya penyuluhan ini, diharapkan dapat menambah wawasan warga desa Gumati, sehingga dengan wawasan luas dapat memperbaiki kesejahteraan dari masing-masing warga desa, khususnya desa Gumati. Di hari ke-10 yang merupakan hari terakhir, para peserta yang sudah dibagi per kelompok ini
diwajibkan memvisualisasikan apa yang mereka bayangkan tentang visi LPDP. Presentasi tersebut nantinya akan dinilai langsung oleh pembicara yang mengisi materi tersebut. Memasuki siang hari, giliran materi mengenai kesenian yang diberikan oleh panitia kepada peserta. Materi kesenian kali ini dibawakan oleh kelompok kesenian dari Saung Mang Ujo. Saung Mang Ujo berkesempatan memberikan materi mengenai seni budaya Indonesia. Wawasan mengenai kebudayaan merupakan hal yang wajib dipelajari oleh seorang pemimpin. Karena selain warisan berharga peninggalan para leluhur, budaya juga merupakan salah satu identitas bangsa. Di malam hari, acara dilanjutkan dengan malam keakraban. Pada acara ini, semua peserta dan panitia diwajibkan untuk berkumpul mengikuti acara malam keakraban. Hal ini dikarenakan acara malam keakraban merupakan acara terakhir dari rangkaian acara yang dijalankan oleh peserta selama 10 hari. Pada malam keakraban ini juga dianugerahkan kelompok terbaik. Kelompok terbaik ini merupakan hasil dari penilaian dari panitia selama acara LPDP berlangsung. Dengan berakhirnya acara malam keakraban, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara LPDP Angkatan ke-7. Dan saya rasa semuanya sepakat kontribusi teman-teman untuk angkatan-angkatan yang akan datang itu sangat ditunggu oleh LPDP. Tanpa Anda, LPDP tidak ada apa-apanya. Demikian, barangkali itu yang bisa saya sampaikan, dan secara resmi saya nyatakan program kepemimpinan Angkatan ke-7 Lembaga Pengelola Dana Pendidikan dinyatakan ditutup. Dengan berakhirnya pelatihan LPDP ini, diharapkan para peserta yang mengikuti pelatihan LPDP nantinya dapat menjadi contoh bagi para pemimpin-pemimpin di negeri ini, dan juga mampu membawa Indonesia sebagai negara yang sejahtera, adil dan berdaulat, seperti yang dulu dicita-citakan oleh para leluhur di negeri ini. Buat saya, LPDP merupakan suatu kebanggaan tersendiri karena negara saya masih peduli pada pendidikan dan masa depan generasi mudanya. Program LPDP ini lebih jauh dari hanya memberikan beasiswa, tapi juga menyiapkan pemimpin-pemimpin baru bagi Indonesia di masa datangnya. Penerima beasiswa LPDP pertama harus visioner, bersahaja dan jujur. Saya kira itu semangat yang akan kita pakai bukan hanya dalam 12 hari ke depan, namun juga sampai ketika kita sudah menerima beasiswa dan setelah selesai menjalankan.